Ka'bah. Kita tahu bahwa agama Yahudi, agama Nasrani, serta seluruh rukun agama samawi, agama-agama yang disampaikan oleh para nabi, itu kalau dari Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya mengacu kepada nabi yang sama, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim inilah yang merestorasi Ka'bah, bukan bangun. Kalau yang bangun Ka'bah Nabi Adam. Nabi Ibrahim merestorasi Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya Nabi Ibrahim mewayu. Ngerti? Mewayu. Oh, ketawa-tawa aja. Kalau nggak ngerti jangan ketawa dulu dong. Mewayu, ngerti nggak? Nggak ada yang ngerti mewayu. Ngewayu. Ada? Masa sih? Wah. Ini istilah kota loh. Kalau masih belum paham mewayu berarti Arabi. Nabi Ibrahim mulanya menikah dengan Sarah. Gak punya keturunan. Sampai satu waktu Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir. Di Mesir, karena situasi dan kondisi, Nabi Ibrahim memperkenalkan beliau dan istrinya bukan sebagai suami istri, melainkan sebagai kakak adik. Karena kalau beliau jelaskan posisinya sebagai suami istri, keselamatannya akan terancam. Mengapa? Istrinya ini super cantik, Sarah ini sangat-sangat cantik, dan raja di Mesir saat itu terkenal, Tuknis, tekau nempon gelis. Oleh ini paham ya, tekau nempon gelis. Itu sih udah ngerti, nggak apa-apa dah. Udah bisa bedain yang cantik belum? Udah. Kalau Nabi Ibrahim mengaku Sarah sebagai istri, bisa dibunuh Nabi Ibrahim karena raja tidak merebut Sarah. Dan itu terjadi. Lama-lama kecantikan Sarah itu tembus juga kepada raja. Makanya nulis masuknya orang. Kalau yang cantik mah top, gitu ya. Dijemput oleh raja. Diambil dan dijadikan selir. Sampai ini saya persingkat kisahnya karena bukan pokok bahasan kita. Walaupun memang kalau ngomongin yang begini hangat Pak. Ngomongin sesuatu yang kita nggak mampu itu memang asik ya. Kalau mampu ngapain diomongin kan gitu. Sampai mana ya? Selir. Sampai tiba waktunya
lunglai. Setiap kali tidak mengganggu Sarah, raja lunglai. Seperti lunglai. Melehoi. Apa? Kalau bahasa Arabnya itu anil, impoten. Sehingga akhirnya raja berpikir, karena kalau dipakai sama yang lain agak apa-apa. Kenapa giliran pemakaian ini jadi begini? Raja bertanya, Anda ini sebetulnya siapa? Anda ini bukan orang sembarangan. Ini bercerita rasa apa Anda? Saya sebetulnya sudah bersuami. Suami saya yang kemarin atau banyak dikenal sebagai kakak. Dan raja kemudian apresiasi. Akhirnya oleh raja dibebaskan. Dan sebagai hadiah Sarah dikasih hamba saya, namanya Hajar. Siapa? Kita nyebutnya Siti Hajar. Jadi kalau ada yang belum pernah dengar kisah ini, wajar, memang jarang diangkat. Tapi apa yang saya sampaikan insya Allah ini bukan fiktif. Apa yang saya sampaikan bersumber dari kisah para nabi yang insya Allah sahih. Saya agak hati-hati kalau menyampaikan hal terkait ini, karena banyak para nabi juga diterpa oleh hoax. Akhirnya Sarah kembali ke baginda Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar. Hajar mulanya sama seperti halnya warga Kipti, warga Mesir, penyembah berhala. Dan begitu tinggal di keluarga Nabi Ibrahim, akhirnya Sarah masuk Islam. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim agama Islam, bukan agama Yahudi, bukan agama Islam. Masuk Islam dan terus tinggal bersama keluarga Nabi Ibrahim. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai akhirnya Nabi Ibrahim memasuki usia senja. Senjanya waktu itu dengan senja sekarang beda banget. Beda. Iya ya. Soal itu saya kurang tahu persis ya. Mereka belum juga dikaruniai keturunan. Sampai akhirnya satu malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, meratap akan nestapa hatinya ingin diberi keturunan. Karena ini manusia. Akhirnya Sarah luluh. Tadinya Sarah itu selalu bilang, Bang, bahasanya bahasa Betawi aja, walaupun aku tidak bisa memberimu keturunan, abang jangan macam-macam ya. Itu mulanya. Menyaksikan Nabi Ibrahim meratap, Sarah luluh.
Akhirnya Sarah berpikir, kalau begitu aku harus carikan jalan agar suamiku bahagia. Kalau istri soleha kan, ya istri soleha itu akan bahagia menyaksikan suaminya bahagia. Itu Pak. Itu istri soleha. Apapun kebahagiaan suami, ia akan lakukan. Gitu. Paham kan? Jangan disubuh-subuh, jangan serius-serius banget lah. Akhirnya Sarah kepikiran, udah saya cari aja deh, daripada dia nyari sendiri, nanti saya kagak cocok, udah saya cari. Dan pilihannya jatuh kepada Hajar. Hajar ini cantik, walaupun statusnya hamba saya, soleha, aku di mana? Walaupun Islamnya baru. Lalu ditawarkan oleh Sarah dan Nabi Ibrahim menerima. Menikahlah mereka. Giliran sama Sarah, cespleng banget. Jadi saya singkat cerita. Biar cepat-cepat aja. Karena pokok utamanya bukan soal ini. Giliran sama Sarah, cespleng. Gak lama langsung hamil. Giliran sudah hamil, Hajar terbalik ya. Terbalik ya. Giliran sama Hajar, cespleng. Dan ini juga manusia. Boleh dia sendiri, tapi begitu Hajar hamil, Sarah cemburu. Semakin besar kehamilan, semakin cemburu. Kan? Saya sih udah lupa ya. Itu dulu bagaimana memperkuat istri ketika hamil. Tapi katanya itu, semakin besar kehamilan itu suami itu akan semakin perhatian dan semakin sayang kepada istri, karena didasari oleh rasa kasihan melihat derita istri karena hamil. Saya udah lupa istri saya dulu waktu hamil seperti apa, tapi alhamdulillah saya baru dapat pelajaran kemarin. Mantu saya baru melahirkan tanggal 19 Dzulhijjah. Saya pakai penanggalannya Hijriah. Saya tahu masanya juga, tapi saya ingatnya Hijriahnya. Nanti insya Allah kalau ulang tahun juga pakai penanggalan Hijriah. Kita punya sendiri, ngapain pakai punya orang lain? Kan gitu. Bahwa sebagai warga negara yang baik, dan karena penanggalan masa ini sudah jadi penanggalan internasional, tentu kita pakai juga. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, ya kita pakai punya kita dong. Masa itu kan penanggalan milik umat lain. Hijriah punya kita. Saya lihat menantu, waduh, repot, dia hamil. Nabi Ibrahim pun begitu memperlakukan siapa? Hajar. Semakin cemburu Sarah. Puncaknya ketika Hajar melahirkan Nabi Ismail, kecemburuan Sarah nggak terbendung. Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, orang Pak kalau udah cemburu gelap mata, ya kan? Istri melihat suami lagi boncengan sama perempuan lain, istri lagi megang sapu digebukan, patah itu sapu kan? Kalau megang golok juga kayak pakai golok.
Lupa kalau udah cemburu, lupa. Orang kalau udah cemburu lupa. Maka kita saksikan banyak kasus pembunuhan lantaran cemburu. Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan hijrah. Sana Ibrahim, kamu berangkat ke Mekah. Namanya waktu itu Bakkah, belum Mekah. Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Bakkah. Bakkah kemudian berubah menjadi Makkah. Karena berapa? Dan rupanya perintah Allah minta agar Nabi Ibrahim hijrah ke Bakkah itu bukan sekedar untuk menghindar konflik dengan saya, melainkan Allah punya misi khusus kepada Ibrahim. Dan misi itu kemudian dilaksanakan bersama dengan putranya. Ternyata singkat kisahnya ya, kalau saya sampaikan 1 jam soal ini aja. Setelah Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim beranjak dewasa, Allah tugaskan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk ngopeni Ka'bah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail at-tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'a'is sujud. Setelah sebelumnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan pembangunan Ka'bah kembali. Ibrahim, Ismail, kami perintahkan kalian berdua antahhira baiti, agar kalian berdua menjaga kebersihan rumahku. Ini istilah Baitullah itu dari sana. Untuk apa? Untuk kenyamanan, keamanan di Taifin, orang-orang yang sholat, wal akifin, orang-orang yang beriktikaf, wal ruk'a'is sujud, orang-orang yang sholat. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini ditugaskan oleh Allah jadi mertua. Jadi mertua. Kita nganggap ini profesi dalam tanda kutip nggak gagah, padahal Allah kasih tugas itu sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, memfasilitasi rumahmu. Saya garis bawahi, memfasilitasi rumahku, rumah Allah. Pengurus masjid itu bukan yang punya masjid. Ini sudah pada kelupaan. Masjid dijadikan seolah-olah sebagai rumahnya. Iya, dikuasai sama pengurus. Maunya pengurus bagaimana itu yang dilakukan. Padahal pengurus itu hanya ditugasi untuk apa? Urus yang punyanya Allah. Ini yang bikin masjid jadi gak makmur tuh. Kenapa banyak masjid tidak makmur? Karena masjidnya dipunyai oleh pengurus. Bukan jadi diurus oleh pengurus, tapi dipunyai.
masjid yang harusnya masa batal linnas jadi tempat kumpul, tempat kembali wa'amna, dan tempat yang nyaman bagi manusia, hamba-hamba Allah, fungsinya jadi terbatas. Tulis, dilarang tidur di dalam masjid. Bro, gak ada orang yang tidur di masjid, tapi kalau ketiduran banyak. Kelelahan, capek, duduk, mulai dia nggak tidur, katakan ketiduran. Tulis, dilarang tidur di masjid. Nabi dan istri-istrinya kalau bulan Ramadan itu bikin tenda di dalam masjid. Istri-istri Nabi diajak pada bikin tenda di dalam masjid. Makanya sebagian kawan-kawan kita yang tekstual, yang tekstual mengartikan, memahami sunnah itu apa adanya, sampai sekarang masih bikin tenda di masjid. Cari di Google, di YouTube masih ada kan ya? Padahal tentu kalau Nabi itu sekarang juga nggak bakalan begitu keyakinan saya. Kenapa dulu istri-istri Nabi ditendain? Karena waktu itu belum ada fasilitas hijab, belum ada fasilitas apa tirai, belum. Dan istri-istri Nabi itu perempuan, tinggal itikaf di masjid. Kalau itikaf nggak pulang-pulang mereka. Nabi ada 10 hari terakhir Ramadan itikaf di masjid. Padahal rumahnya sebelahan dengan mas nggak pulang. Bahkan sampai banyak pengurus masjid itu saking cintanya sama masjid, masjid dihiasi, diperindah, dipagari sehingga orang kesulitan masuk masjid. Ya, saya mohon maaf, sering melakukan perjalanan. Saya sering mau masuk masjid gak jadi, susah parkir. Gara-gara apa? Pagar. Pagar nih, gara-gara pagar kita jadi susah parkir. Habis isya, saya beberapa kali alami, kita sholat, dikit kita belum selesai lampunya udah dimatiin, dengan kata lain, maaf, keluar lu, gua yang ngurusin mau pulang, gitu. Karena pengurusnya mau pulang, masjidnya emang yang punya masjid dia. Ini ngurus apa merasa punya? Kalau ngurus, rumah Allah masih ada yang pakai, ya biarkan. Semakin banyak yang pakai akan semakin sunnah. Orang masjid ngedon kencing doang, biarin aja. Sebab kencing juga itu potensi pahala buat dia. Pada jorok, lalu bersihnya kan dapat pahala. Nggak siap untuk itu, ya jangan jadi pengurus masjid. Urus saja rumahmu sendiri. Ini saya sampaikan karena saya pernah ada orang komplain ke saya, Kang, kamar itu dibangun lagi itu lah. Masjidnya pinggir jalan raya Pak. Jam 9 mobil berhenti. Pada turun dari dalam mobil masuk ke masjid nyari toilet. Ya emang pun ngendon kencing doang ya. Zuhur masih jauh, jam 9. Sholat duha cari. Emang disunahkan bagi para musafir. Gitu ya. Ngendon kencing doang, salah nggak kira-kira?
ngalir. Apa kalau keuntungan investasi itu ke yang mewakafi benefitnya, betul, benefitnya itu ngalir. Malaikat datang sama yang wakaf ke alam sana, ke alam bawah, tok tok tok, assalamualaikum, siapa, paket, paket yang udah malaikat, paket ini kan COD, udah dibayar nggak? Udah, paket, gara-gara dipakai kencing, paket dipakai berak, paket dipakai sholat, paket ada orang itikaf, paket ada orang tidur di masjid. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diperintahkan ngurus, memfasilitasi, bukan menyaing. Maka saya sering mengingatkan kepada kawan-kawan, kalau sekiranya fungsi masjid jadi berkurang lantaran kekhawatiran aset masjid hilang, gak usah punya aset masjidnya. Kalau takut speaker hilang, gak usah punya apa, aset. Walaupun tentu solusinya bukan seperti itu. Di masjid kan ini udah bagus, masjidnya ada ruang, kan bisa dipakai untuk aset. Speaker nanti mixernya dan lain-lain bisa di dalam, terkunci rapi. Masjidnya ada yang nungguin, silahkan buka 24 jam. Dulu itu sepanjang jalur menuju ke Mekah, orang-orang memberi fasilitas. Ada yang nyiapin air, ada yang nyediain makanan buat onta, buat kuda. Karena setiap musim haji, orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang. Dan itu yang bikin Abraha cemburu. Apa yang orang-orang pada Mekah? Oh, ternyata di Mekah ada Ka'bah. Akhirnya Abraha bikin kanisa, gereja yang besar di Son'a, dengan nama Son'a. Dulu itu ibu kota Yaman. Abraha bikin gereja di sana. Niatannya agar orang berpaling dari Ka'bah. Ternyata enggak. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa kencing. Nih saya mau ceritain ngomongin kencing nih, berputarnya kemana-mana nih. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa kencing. Ada orang Mekah bisnis ke Yaman. Kita tahu sejak zaman dulu proses ekspor impor itu sudah terjadi ya. Istri baginda kita kan seorang eksportir. Orang Mekah datang ke Yaman, menyaksikan ada gereja, artinya ini nggak terima. Diam-diam dia masuk ke gereja dan dia kencing di gereja. Ini investigasi oleh pengurus gereja, diketahuilah yang kencingin orang Mekah. Di situ Abraham murka, brengsek, gua hancurin Ka'bahnya. Itu tuh gara-gara kenapa Abraham berniat menghancurkan Ka'bah. Gua hancurin Ka'bah. Gara-gara ada orang Mekah mencingin gereja di Yaman, di Son'a, gereja yang dibangun oleh Abraham. Udah ya. Saya lanjut ke hadis.
tidak layak, tidak patut dibencingi, dikotori. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla. Karena sesungguhnya masjid fungsinya itu, nah ini fungsinya. Fungsinya itu untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla. Wassalat, untuk sholat. Wa qiraatil Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Walaupun kadang untuk melaksanakan fungsi itu diiringi juga dengan penopangnya. Orang kalau lama tinggal di masjid pasti perlu tidur. Orang kalau perlu tinggal di masjid lama pasti perlu apa? Makan. Sampai sekarang masih terjadi, Pak. Ya Bu, silakan. Alhamdulillah. Sampai sekarang di Masjidil Haram setiap hari Senin dan Kamis sore ada orang ngamparin plastik di masjid lalu menghidangkan makan. Yang makanya bukan ketua untuk bukan anak kita, makan anak mereka. Makanannya itu roti, ya, yang bulat-bulat, yang besar, lalu yogurt, ya, kurma, diapain? Plastik. Hatta di Roboh di Madinahnya sampai di Roboh pun begitu. Di depan makam baginda Nabi juga begitu. Kalau kita hari Senin, hari Kamis menjelang sholat maghrib, itu kita akan dapat di situasi begitu di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Jadi ini menjelaskan apa? Pada dasarnya nggak dilarang orang makan dan minum di dalam masjid. Walaupun kita saksikan cara mereka itu nggak kotor di masjid. Biasanya yang memfasilitasinya itu dari jamaah tabligh. Kalau orang jamaah tabligh, kenapa sedang Kamis puasa? Itu waktu iftar, waktunya buka, diangkat. Saya kok jadi heran kadang-kadang ada pengurus masjid yang galak banget. Ini masjid nggak boleh dipakai makan. Emang siapa yang niat makan? Niatnya kita mau itikaf, mau ibadah di masjid. Cuma kalau udah menjelang maghrib ya kita lapar. Ingat, mazhabatan linnasi wa aman. Masih juga jadi tempat yang aman. Karenanya ketika pandemi lalu pemerintah atas fatwa para ulama di seluruh negeri-negeri Islam sepakat untuk menutup sementara masjid bagi pelaksanaan sholat berjamaah. Cuma banyak yang agak paham itu, Pak. Saya ingat ketika awal-awal pandemi, saya dapat kiriman video, saya lupa dari mana, video tentang azan di kapal. Azan itu memang nggak familiar di telinga kita. Asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasul
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu muadzinnya bilang, "Shallu fi buyutikum." Silahkan laksanakan sholat di rumah masing-masing. Itu pengantar videonya. Ini aliran apa lagi? Menganggap adzan begini sesat. Padahal nggak begitu dulu soalnya. Nggak begitu. Adzan begitu itu berdasarkan tuntunan dari baginda. Ketika sahabat Ibnu Abbas tinggal di Taif, membangun masjid, kemudian masjidnya dijadikan masjid Al-Aya. Satu ketika pada hari Jumat, sahabat Ibnu Abbas karena saat itu hujan besar turun, fi yaumin mati, sahabat Ibnu Abbas bilang kepada muadzinnya, "Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah." Jangan di kesini dulu, masih ngaji, bentar. Ntar aja kumpulin aja di pojok dulu. Saya kagak khusyuk kalau sudah balap-balap. Fala taqul hayya 'alas shalah. Kamu jangan ucapin hayya 'alas shalah. Qul shallu fi buyutikum, tapi ucapin sholatlah kalian di rumah masing-masing. Kata sahabat Ibnu Abbas pada muadzin. Dan itu dilakukan Jumat Jumat libur. Setelah itu terjadi faka'annan nas istankarudaka. Orang-orang protes, nggak terima. Kalau orang sekarang mungkin bilang apa ya? Gimana sih? Sholat Jumat diliburin. Kalau yang sekarang mah pasar dibuka, masjid ditutup. Ngomongnya sama kita pengurus masjid dia kagak nyambung. Pasar bukan urusan kita, Pak. Masjid urusan kita, karena kita urusannya masjid. Kalau mau protes pasar kok dibuka, ya jangan ke kita, karena protesnya. Atau kita saksikan ada yang sampai bawa golok tuh, ya, ke masjid minta supaya dibuka. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Fa'ala dzalika man khairun min. Yang melakukan hal ini orang yang lebih baik dibanding saya. Saya hanya mengikuti. Aku khawatir, kata sahabat Ibnu Abbas, saat itu karena hujan besar, jalan fitni waktu, jalan berlumpur dan becek. Aku khawatir. Bayangin seberapa sih bahayanya jalan berlumpur dan becek. Apalagi di daerah Taif, tanahnya beda kayak di kita, pasti becekan dan belokan kita. Di sana itu kan dasarnya banyaknya pada hanya karena khawatir terhadap keselamatan jamaah. Sholat Jumat oleh sahabat itu apa? Keselamatan jamaah yang ditimbulkan oleh becek dan belok berlumpur. Bagaimana pula kalau kekhawatiran terhadap jamaah itu berkaitan dengannya apa? Lantaran pandemi sedang berlangsung. Nah, ini banyak yang nggak paham.
agama itu, ajaran agama itu sesuai dengan apa yang diketahui. Taunya begitu, taunya begini. Yang kita tahu itu cuma seujung kuku. Sementara ajaran agama itu ribuan kilometer, Pak. Pengetahuan kita terbatas. Repot kalau beragama mengukurnya dengan apa yang kita ketahui. Di Mekah, di Madinah, seluruh Arab masih jadi. Siapa yang berani-berani ngeyel ditangkap. Kita nggak ada yang berani. Ada ngeyel-ngeyel juga dibiarkan. Dua tahun libur haji. Akhirnya fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal qaumi faja'a bidalmin min ma'in fasanahu alaihi. Baginda Rasul perintahkan salah seorang sahabat ambil air di ember, kemudian air itu disiram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang terjadi saat itu pada baginda, kita dapati ternyata ngurus masjid itu harus arif, harus bijak, nggak boleh baperan, nggak boleh emosional. Dan itu harus dibasiki oleh kesadaran bahwa masjid bukan punya dia. Pengurus masjid itu juga harus lagi hatinya lembut. Kalau itu terjadi di masjid kita, Pak, orang datang ke masjid masuk lalu kencing, kira-kira gimana tuh? Keluar hidup apa kagak? Saya kira mati. Iya, mati. Orang masuk masjid pakai sepatu aja rame. Kemarin di Makassar ada rame. Ada polisi, ada tentara, ya, mudah demonstran masuk ke masjid. Yang disalahin kan polisinya. Kita nggak pernah memikirkan betapa bahayanya gara-gara masjid dipakai untuk alat politik. Markas demonya di masjid. Masjid dijadikan alat politik. Akibatnya begitu. Kita nggak melihat ke sana, melihat ujungnya aja. Melihat ujungnya. Ada orang polisi, aparat, TNI, aparat masuk ke masjid pakai sepatu. Sababnya nggak kita pertimbangkan. Dan itu manusiawi, Pak. Orang para sahabat aja marah. Mah, sahabat aja begitu. Wah, ini manusiawi. Tinggal kita yang ngurus ini harus paham. Bagaimana menyikapi situasi itu? Nabi bijak. Nabi itu lembut. Oleh Nabi, orang itu tidak dimarahi, dikasih tahu cara. Dikasih tahu cara. Nah, zaman sekarang saya kira
menghindar hal yang semacam itu terjadi, ya fasilitasnya di perjelas. Alhamdulillah toiletnya sudah saya kira memadai ya. Tapi banyak Pak, orang bangun masjid tidak menimbang kebutuhan jamaah masjid. Masjidnya gede, toiletnya 2. Iya kalau cuma dipakai sholat 5 waktu. Kalau pas hari Jumat, kebayang tuh. Orang emang sholat, emang ke masjid mau menurut kencing apa? Iya kalau yang dari rumah berangkatnya. Tapi kalau yang dari perjalanan, kan sekalian Pak. Ini kan gitu. Orang bangun masjid nggak nimbang kebutuhan jamaah. Toiletnya kurang. Kadang-kadang ada toiletnya cukup, tapi tidak menimbang situasi jamaah. Contoh, saya udah berapa kali protes ke Masjid Agung, Masjid Agung Jonggol. Masjid Agung itu kalau ada masalah lari ke saya. Kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah, lupa jalan sendiri, gitu kan? Ya. Saya udah bilang, itu tempat kencing yang berdiri disesuaikanlah sama kontur orang Indonesia. Orang Indonesia itu tingginya seberapa sih? Jangan pakai ukuran orang Belanda. Lah jajah kencing di sana. Pak Ian aman. Iya, Pak Ian aman. Tingginya di atas 170 ya. Di atas 170. Rata-rata kita kan 160-an. Yang tingginya 160 jengkek Pak. Iya. Jengkek kebayang nggak? Jengkek sambil megang. Iya kan? Jengkek Pak. Belum lagi kayak sekarang dipakai alat tuh, pakai penyekat itu. Apa namanya supaya niatannya supaya air kencingnya nggak melebar keluar. Tapi Bapak paham nggak itu betapa bahayanya itu tuh? Ini orang kesehatan. Betapa bahayanya itu. Kalau maaf, Ibu pura-pura nggak dengar aja. Ketika zakar nempel, zakar itu berpenyakit, ya zakar itu berpenyakit Pak. Kemudian datang orang lain, zakarnya sehat, nempel di tempat yang sama, ada nggak potensi penyakitnya pindah? Si Ibu ikut jawab. Bukan. Ada nggak potensi penyakitnya pindah? Ada. Bisa pindah kan? Tuh. Ini yang ngurus masjid nggak paham, nggak menimbang kebutuhan jamaah. Salah satu. Air wudhu di tempat wudhu ini pendek Pak. Kerannya itu apa susahnya dimajuin sedikit supaya kalau wudhu kita ketika cuci tangan sampai ditimbang dong. Sunnahnya itu kalau cuci tangan itu dari atas ke sini Pak. Boro-boro begini, kerannya udah pendek. Ini aja kita udah jongkok Pak. Sesuaikan itu, timbang. Kira-kira pasnya seperti apa? Nah ini jarang Pak yang ngurus masjid yang mikirin ke sana. Suka-suka gue dong. Iya, ngandelinnya sama tukang. Tukang kan nggak ngerti Pak soal itu. Posisinya gimana? Udah pendek, kerannya juga pendek. Sehingga kita ketika mau basuh tangan tuh buru gini. Apa sih susahnya disambungin? Kerannya agak kemari, kan begitu. Sampai sekarang masih banyak masjid yang saya kira ini nggak usah dipakai karena saya lihat belum ada. Nggak usah. Menyediakan balon apa itu? Air sebagai sekat antara tempat wudhu, tempat kencing dengan masjid. Ada ya? Jadi kalau kita mau ke tempat wudhu atau mau ke toilet melewati genangan air dulu. Iya. Apa namanya? Kolam itu kayak kolam.
Lihat kan? Apa fungsinya? Mereka menjaga niatnya menjaga kesucian masjid dari najis. Di Arab kira-kira ada kayak begini? Ada di mana, Bu? Di Arab. Ada nggak kira-kira? Di zaman Nabi kira-kira ada? Susah air, Pak. Susah air. Boro-boro nyediain air bergenang. Di sana itu susah air zaman dulunya ya. Nah, niatannya menjaga kesucian masjid, tapi tahukah bahwa itu membahayakan kesehatan jamaah? Gara-gara sholat di masjid itu, wudhu di masjid itu, orang ketularan rorobehan. Emang yang kakinya pada pecah-pecah itu gak bawa penyakit, Pak? Itu kan virus itu. Jangan bilang itu alamiah. Itu kan penyakit. Kaki saya gak berat. Kalau saya obatin kemarin habis hajian jadi agak berat karena panas di sana. Tapi kalau diobatin sembuh. Ini kuman, ada virus nih. Buktinya apa? Diobatin sembuh. Itu membahayakan jamaah. Niatnya ngurus masjid, tapi yang terjadi membahayakan jamaah. Nah, Nabi ajarkan gak begitu. Allah tugaskan Nabi Ibrahim, perintahkan Nabi Ismail untuk menjadikan masjid masa bakal linnasi wa amna. Harus nyaman, harus aman. Kalau perlu nanti tambahin toiletnya pakai yang duduk. Walaupun kalau dari sisi kesehatan tentu toilet jongkok itu lebih higienis dibanding toilet duduk. Toilet duduk nggak lebih bagus dari sisi kesehatan. Dipakainya emang enak yang duduk, bisa berak sambil main HP, WA sambil berak, share, belum. Tapi dari sisi kesehatan nggak bagus. Orang yang ini badannya ini duduk plek, pantatnya nempel, itu pantatnya kan belum pada tentu sehat semua. Gitu diganti sama yang lain yang berpenyakitan, datang yang sehat-sehat, nempel di situ. Nah, jangankan WC masjid, toilet rumah sakit Permata aja betul banget kotor. Nah, kalau ini kita lakukan, Pak, ditambah nanti perangkat-perangkat yang lain, insya Allah orang-orang yang masuk ke masjid itu dapat pencerahan. Baru nanti kita bicara yang lain juga. Bagaimana masjid ini menjadi rumah yang membentuk karakter jamaah. Orang bisa membedakan akhlak orang yang suka ke masjid sama yang tidak. Masyarakat paham. Oh, ini orang rajin ke masjid. Oh, ini orang nggak pernah ke masjid. Orang paham. Dari mana? Dari akhlak, dari watak yang dibentuk oleh masjid. Walaupun sekarang masih belum ya banyak. Sekarang tuh masih sama. Orang yang rajin ke masjid sama yang enggak itu masih sama. Kenapa? Akhlaknya sama aja. Rajin ke masjid belum merubah akhlaknya. Kesolehannya secara ritual belum
mendongkrak kesolehannya secara sosial. Ke masjidnya mah rajin, tapi begini nih. Ke masjidnya mahal memang juga, tapi tangannya masih panjang. Maksudnya panjang tangan itu bukan pulang bawa sendal, cemen kalau bawa sendal mah. Cemen. Di tempat kerjanya dia masih mau korupsi. Rajin ke masjidnya. Tapi ke masjid ternyata itu aja korupsinya. Harusnya jam 12 sudah masuk, jam 1. Misalnya harusnya jam 1 masuk jam 2. Alasannya apa? Masjid. Nah, ini tahap berikut Pak. Ya, jadi kita juga harus, saya sepakat dengan fungsi masjid supaya orang-orang yang sholat, ya, yang istiqomah sholatnya, yang iqomatus sholat, yang iqomah sholat, yang menegakkan sholat, itu beda dengan orang-orang yang tidak kenal masjid. Kalau sekarang ciri yang rajin ke masjid apa enggak, cuman baru kita lihat dari tidak. Ya, kalau sekarang baru itu. Kalau yang rajin ke masjid, rajin banget gitu, ininya agak hitam. Ya, saya juga agak hitam. Kenapa? Karpetnya udah lama. Jadi kalau masjidnya kayak begini nih, ini biarin rajin sholatnya juga kagak bakal hitam Mbak. Masih empuk. Tapi kalau karetnya udah kita bangun pada ngikutin nih, ya nempel nih. Nah itu insya Allah seminggu aja kita sholat itu hitam Pak. Demikian